pemuda yang sudah siap dan bisa menunjukkan dirinya. Anak baru pokok. 1, 2, 3. Alumni bicara. Oke, kembali lagi bersama saya Andi Cakrawala. Akhirnya saya sama kakak Faiz berhasil membajak podcast alumni bicara. Open your mind. Baik, ada isu yang menarik yang kita mau bahas. Tetapi sebelum membahas itu, mungkin saya minta untuk dua narasumber baru ini memperkenalkan dirinya dulu. Kalau untuk saya nanti lihat saya episode sebelumnya tuh. Baik, yang pakai kopi Cowboy dulu. Ya, jadi nama saya Abdul Rasid. Saya dari Politeknik Negeri Ujung Pandang, alumni Politeknik Negeri Ujung Pandang. Pemiliknya sebenarnya, tapi dibajak jadi sebenarnya. Tapi sama lah, alumni, namanya kan alumni bicara ya. Panggilan akrabnya? Rajul. Kakak Rajul. Baik, kakak Rajul. Kalau yang di tengah? Ya, kalau saya Fahrozi Pratama, saya dari Unhas Fakultas Ekonomi. Iya. Aktif di organisasi apa kakak Oji? Kebetulan aktif di HIPMI PT. Kebetulan kemarin juga selaku ketua HIPMI PT Unhas. Luar biasa. Ini menarik. Ada korelasinya dengan Unhas. Kita ini kemarin dapat info dari kakak Rais tadi bahwa Pak Presiden Jokowi kemarin mengangkat salah satu putra daerah sebagai pahlawan nasional. Kebetulan dia merupakan mantan rektor Unhas, Prof. Arnold Monumentu. Saya mau minta bagaimana tanggapannya sebagai yang seharusnya tuan rumah dulu. Sambil bicara kayaknya. Oke, jadi menurut saya ya memang untuk parameter pahlawan kita harus memperluaskan sebenarnya patokan kita, karena kan selama ini mungkin yang kita anggap pahlawan ya itu tadi yang cuma angkat senjata dan memperjuangkan kemerdekaan, dan memang sepertinya seharusnya seperti itu yang memperjuangkan kemerdekaan di awal-awal ya. Tapi kemudian karena proses berjalannya pemerintahan, proses jalannya negara Indonesia, kita butuh kembali melis lagi, kita butuh kembali mempelajari siapa sih sebenarnya yang bisa kita anggap pahlawan itu. Dan saya rasa dengan diangkatnya Bapak Arnold ya, karena dia sebagai seorang akademis sebenarnya, karena merupakan rektor, dan ini merupakan sebuah langkah yang menarik, apalagi dia putra daerah dari Sulawesi. Dan saya rasa memang pantas kita berikan dia sebagai seorang pahlawan. Dan masih banyak lagi yang seharusnya kita bisa lebih paham tuh, supaya kita bisa lebih mengenal sejarah kita ke depan. Luar biasa, menarik. Ini korelasinya dengan Unhas kakak Oji. Kakak Oji kan ini merupakan mahasiswa Unhas. Bagaimana tanggapannya kakak Oji melihat kondisi ini, Pak Presiden mengangkat Prof ini sebagai mantan rektor Unhas? Bagaimana tanggapannya sebagai mahasiswa Unhas melihat mantan rektor kita ini diangkat sebagai pahlawan? Apakah bangga atau bagaimana? Ya, yang sebenarnya yang harus kita pahami adalah sebagai mahasiswa Unhas kita sekarang ini, kita harusnya bangga karena salah satu mantan rektor kita alhamdulillah mendapat sebuah predikat pahlawan dari Pak Presiden kita sekarang. Nah, ini sebenarnya menjadi acuan untuk teman-teman mahasiswa yang bagaimana berproses di dalam, sehingga insya Allah bisa meneruskan bagaimana kiprah dari Bapak Arnold tersebut. Menjadi pahlawan. Menjadi pahlawan selanjutnya. Menjadi pahlawan di bidangnya masing-masing. Ya. Sebuah quotes. Ini kakak Faris Iya. yang melanjutkan. Apakah ada peluang kepada kita ini generasi muda suatu saat nanti akan diangkat lagi menjadi pahlawan? Harusnya ada. Karena sistem ini kan semakin kesini semakin kompleks, semakin kesini semakin bagus lah. Jadi bukan lagi hanya sebatas mengangkat senjata yang diangkat sebagai pahlawan, tapi bisa jadi kita ini akan menjadi pahlawan dengan membanggakan Indonesia begitu toh di Canca di luar. Jadi salah satu misalnya kayak Prof yang diangkat, Prof Arnold kan dia mantan kedubes pertama Cina. Artinya berarti kita ini ketika bisa melakukan gerak-gerak yang berkualitas seperti beliau, artinya kita harusnya bisa juga diangkat jadi pahlawan. Tapi untuk itu ya pahlawan untuk diri sendiri dan lingkungan sekitar. Nah, itu yang menarik. Katanya ada peluang. Nah, kalau melihat kondisi sekarang ini generasi muda, banyak stigma di luar yang mengatakan bahwa kita ini kaum rebahan. Generasi yang malas, sehingga akhirnya kadang kita tidak diberi kesempatan dan ruang. Nah, untuk itu apa yang menjadi problem sebenarnya di milenial? Di samping seluruh stigma penilaian orang di luar itu terhadap milenial, apakah
teman-teman bertiga ini sepakat dengan nilai-nilai yang dilekatkan kepada kita generasi milenial ini? Kemarin milenial jadi pahlawan gak tuh? Waktu Covid kita disuruh jadi rebahan. Wah, itu asli milenial jadi pahlawan. Jadi pahlawan. Kalau Di rumah Kak aja. bagaimana melihat? Saya rasa itu sebagai angin lalu menurut saya. Kalau kita sebagai pemuda-pemuda pergerakan sebenarnya kita anggap itu sebagai sebuah tamparan keras. Dan saya rasa tidak semua orang, tidak semua pemuda yang sebenarnya kaum rebahan. Ada banyak sebenarnya orang-orang yang berpotensi. Saya sebenarnya optimis dengan teman-teman pemuda saat ini. Karena meskipun rebahan sebenarnya dalam tanda kutip ya, akan banyak karya yang bisa kita lakukan. Karena kan sekarang dunia digital. Dengan HP kita bisa melakukan apa saja sebenarnya. Dengan di depan layar kaca saja kita sudah bisa berkarya sebenarnya. Tapi kemudian itu apakah itu bermanfaat atau tidak kepada masyarakat, terutama pada diri sendiri seperti yang disampaikan tadi Kak Fajar ya. Apa kita bisa bermanfaat bagi diri kita sendiri dulu, sebagai pahlawan diri sendiri dulu. Kita bisa tidak bentuk diri kita sebagai seorang pahlawan supaya orang-orang sekitar kita juga ikut mendapatkan pengaruh-pengaruh positif dari kita. Artinya open your mind. Open your mind. Kembali lagi ke situ. Kembali. Alumni bicara podcast. Ini sebenarnya suatu kebanggaan juga Iya. kita Iya. bisa membajak. Saya juga bangga ini berada di tengah-tengahnya pemuda-pemuda yang luar biasa. Nah, Kakak Oji, di Indonesia ini dua peristiwa penting Ya. yang sudah kita lalui. Yang pertama kita proklamasikan kemerdekaan, yang kedua kita reformasi tahun 98. Dari dua peristiwa penting ini ada yang menarik bahwa pemuda tidak pernah terlepas dari proses itu. Kita ketahui bersama di zaman proklamasi di kemerdekaan, pemuda ini kalau tidak menculik proklamator kita Bung Hatta dan Bung Karno, dia tidak berani untuk Betul. proklamasikan. Di tahun 98 juga reformasi bisa terjadi karena mahasiswa yang turut terlibat. Pertanyaannya saya menarik untuk teman-teman bertiga ini generasi muda. Apakah ke depan titik turn point dari negara kita ini menjadi negara yang maju? Apakah harus terlibat lagi mahasiswa di dalam atau pemuda di dalam? Mungkin satu-satu dari Kakak Oji dulu yang paling muda. Ya, mungkin kalau menurut saya pemuda adalah ujung tombak untuk masa depan bangsa kita. Karena sebenarnya kembali lagi yang Kakak Cakra tadi bilang bahwa kalau pemuda dikatakan adalah kaum rebahan, sebenarnya tidak semua pemuda itu adalah kaum rebahan. Mungkin saja ada beberapa pemuda yang tidak mendapatkan wadah, malah itu yang sebenarnya punya ide atau gagasan yang besar yang bisa membantu bangsa kita lebih maju ke depan. Betul. Kalau Kakak Kalau saya sebenarnya terkait milenial ini sudah pemuda dalam generasi rentan milenial itu sebenarnya sudah menciptakan misalnya 5 unicorn Indonesia itu bahkan Iya. sudah memajukan Iya. kita. Betul. Saya sih berharapnya generasi lanjutannya kayak Zenial itu Iya. yang lahir di pasca reformasi dekat dengan demokrasi itu bisa membuat lebih bahkan dari kakak-kakaknya itu dan itu saya yakini akan terjadi. Betul. Indikator kesuksesan. Nah, ini kadang yang menjadi tolak ukur yang sering kita bicarakan. Akhirnya para generasi muda ini nanti di umur 30, nanti di umur 35 baru bisa mendapatkan ruang, Ya. baru bisa diberi kesempatan. Kalau kita melihat indikator kesuksesan milenial itu sebenarnya bisa dinilai dari segi mana? Mungkin Kakak Raji dulu. Saya rasa untuk parameter itu kompleks. Ada beberapa parameter yang perlu kita ketahui. Ada beberapa parameter yang jadi bukti bahwa ini seorang yang sukses. Bahkan sebenarnya saat kita sudah berarti buat orang-orang sekitar kita, orang minimal di skala terkecil yaitu di rumah tangga sebenarnya. Di rumah itu sudah merupakan kesuksesan. Jadi kembali kemudian ke depannya apa yang bisa kita lakukan? Kan kayak tadi saya menempali kembali kemudian bahwa pemuda sebenarnya tidak punya wadah kebanyakan. Jadi banyak sekali potensi-potensi yang besar di negara kita, apalagi terutama pemuda, tapi mereka tidak punya wadah untuk memberikan isi dari kepala untuk mengeluarkan, untuk mengekspos ilmunya, untuk mengekspos segala. Karena kan mungkin teman-teman sudah pernah rasakan bahwa ada hal yang paling ingin kita lakukan tapi tidak terkukung oleh sistem, terkukung oleh sekitar kita, terkukung oleh dibatasi oleh paradigma itu yang tadi bahwa anak muda bisa apa sebenarnya. Jadi kita dibatasi bahwa pemuda-pemuda itu belum saatnya untuk ekspos, belum saatnya untuk diberikan ruang untuk menunjukkan jati dirinya.
dalam tanda kutip ya, ada beberapa memang pemuda yang belum matang sebenarnya. Nah, situ kontrol kita memang caranya supaya pemuda yang belum matang ini kita bisa betul-betul buatkan ruang. Jadi ruang yang terbuat betul-betul buat pemuda yang sudah siap dan bisa menunjukkan dirinya. Anak baru pokok. Saya sering terjadi di dunia pekerjaan, saya sering terjadi. Tapi itu menarik. Ya. Kalau yang dibilang tadi, kita harus sama-sama mendorong. Ya. Artinya selain berkompetisi, kita ini harus berkolaborasi. Betul. Sebagai sesama generasi muda, sesama milenial, kira-kira apa hal yang bisa kita lakukan bersama ini generasi muda supaya menunjukkan kepada generasi-generasi sebelumnya kita, kepada seluruh masyarakat dunia dan Indonesia hari ini bahwa kita ini sudah bisa, sudah mau, sudah punya keinginan untuk turut andil juga bagaimana mengembangkan negara ini. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan? Sebenarnya ada banyak. Saya kalau bicara tentang optimisme kepemudaan itu, saya merasa bahwa memang inilah zaman di mana kita lahir ini di zaman yang sudah memang memberikan ruang-ruang itu. Bahkan misalnya kayak di pemerintah pusat misalnya ada staf khusus milenial, ada istilah ada Nadiem Makarim, ada. Jadi bahkan ada ruang yang memang disisihkan ini sama kita. Cuma memang ada beberapa paradigma di daerah-daerah karena Indonesia ini terlalu banyak kesukuannya, terlalu banyak bahasanya. Jadi kemudian ada beberapa yang masih menutup ruang-ruang itu. Cuma paradigma pentahelix kolaborasi sepakat sekali sama kolaborasi seluruh stakeholder mau pemerintah, mau swasta, mau semua komunitas dan lain itu harus memang sama-sama lah. Apalagi kita sama-sama kena musibah. Harusnya di sini perannya ini orang-orang yang mengayomi untuk menarik gitu. Karena memang kalau kita niat mau pasti kalau kita pemuda ini kalau ditanya mau tidak terlibat aktif, mau. Cuma ini kan setiap yang kita inginkan ini tidak ditarik begitu. Kalau Kakak Oji melihat yang seperti yang Kakak Faris, apa pesannya kepada orang-orang yang tidak mau menarik milenial itu, generasi muda itu? Apa yang mau disampaikan kepada mereka? Sebenarnya harus melihat lagi bagaimana sebenarnya kontribusi pemuda-pemuda sebelumnya. Apakah bagaimana kinerjanya mahasiswa atau pemuda-pemuda yang seperti Kakak Cakra bilang di dua peristiwa di reformasi dengan kemerdekaan itu peran pemuda itu sangat penting. Tidak terlepas dari pemuda, ya bisa dibilang kalau mau dibilang gagal ya bisa jadi gagal karena peran mahasiswa pada saat itu sangat strategis, sangat besar. Artinya setelah reformasi dan setelah kemerdekaan karena kita ini pemuda terlibat, kita wajib untuk mengawal. Betul. Untuk itulah mungkin karena saya sudah terlalu lama membajak, di akhir saya mau minta pesan dan harapannya masing-masing ketiga narasumber ini tentang pemuda. Mulai dari sebelah kanan, rekan saya tadi. Apa pesan dan harapannya? Saya sebenarnya begini, selalu saya melihat misalnya pernah saya melihat data indeks kepemudaan kita misalnya itu di Indonesia, kita sangat jauh dari Prancis, jauh sekali. Itu pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja, gender dan toleransi itu sangat masih jauh lah dalam makanya partai-partai baru anak muda selalu membahas toleransi karena itu by data. Bahkan ada data yang mengatakan misalnya politik identitas menuju 2024 ini menguat. Itu kan kayak waduh. Jadi bagaimana kayak kita anak muda yang lahir dari subkultur toh, bukan lahir dari yang betul-betul Jawanisme atau apa. Jadi kayak kita akan teralienasi dari ruang-ruang yang diciptakan ini sama pemerintah pusat toh. Saya sih harapannya begini untuk anak-anak muda. Jangan sampai kita juga melanggengkan narasi-narasi optimisme, tapi ternyata bahkan kita sendiri tidak melayani generasi kita sendiri kayak begitu. Jangan sampai gara-gara kita ini contoh lah misalnya begini, ada begitu banyak ruang yang sudah tercipta dan begitu banyak anak muda yang ada di terlibat aktif di DPR, di pemerintahan, PNS muda dan lain-lain tuh. Tapi ternyata logika berpikirnya ini tidak melayani generasi. Itu kan kayak kayak adalah sakit-sakitnya sedikit yang gitu. Yang begitu-gitunya itu. Artinya selain berbicara tentang optimis,
kita harus melihat diri kita. Betul, betul. Apa yang sudah dilakukan? Betul. Apa cita-cita kita? Apa yang mau diperjuangkan Betul. itu yang menjadi concern. Kalau dari Kakak Oji, Sebenarnya harapan. saya cuma satu. Ada pepatah yang mengatakan bahwa untuk apa kita melakukan sesuatu dan mempertanyakan itu. Saya sempat ketika kan kebetulan saya sudah selesai di HIPMI PT Unhas, saya sempat sampaikan kepada teman-teman bahwa jangan pernah tanyakan apa yang organisasi ini berikan kepada kalian, tetapi tanyakan apa yang teman-teman sudah berikan, kontribusi apa yang telah teman-teman berikan kepada organisasi itu sendiri. Nah, ini kata-kata yang bisa kita terapkan di bangsa Indonesia kita ini. Jangan sampai teman-teman cuma berkoar-koar, tetapi ternyata kontribusi nyata masih kurang. Ya. Cuma butuh gabungan Ya, kolaborasi ini betul. ya kalau yang begitu. Sebenarnya- Karena kita kalau mau kasih besar tahu yang Ya. begitu yang kita harus Ya. sama-sama. Muda memang harus berkolaborasi. Betul. Jadi Kakak Oji tadi bilang jangan pertanyakan apa yang bangsa negara ini mau berikan Ya, sama betul. kita, tapi pertanyakanlah Apa apa yang bisa kita berikan. yang kita Luar bisa berikan. biasa. Kalau Kakak Oji, tuan rumah kita. Kalau saya memang dari semua diskusi kita sebenarnya persoalan pemuda ini adalah persoalan bagaimana seberapa besar ruang yang kita bisa buat apa yang bisa kita maksimalkan untuk membentuk diri kita dan membentuk negara kita ini. Betul. Kemudian apakah betul-betul milenial bisa bermanfaat di situ, dan saya rasa saya optimis. Teman-teman pemuda itu semua punya sesuatu dalam pikirannya, punya hal yang bisa dia buktikan, punya hal yang bisa dia lakukan. Dan kemudian apabila memang tidak ada ruang, kita bisa bentuk diri kita di situ, tidak ada ruang yang diberikan kepada kita, ya kita yang bentuk ruang itu. Saya rasa pemuda bisa saling berpegangan tangan, dan kita masuk dari organisasi-organisasi, komunitas-komunitas. Sekarang kan sudah banyak. Alhamdulillah sejak tergabung di Makassar Creative Community Network, kita memang punya teman-teman yang betul-betul punya pemahaman yang ekonomi kreatif, yang betul-betul pandangannya ke depan. Kemudian bahwa sekarang sudah dunia digital. Pemuda-pemuda sekarang yang ambil alih ceritanya, bukan ambil alih untuk menyisihkan para pejuang-pejuang sebelumnya, tapi ambil alih untuk meneruskan apa yang telah pejuang-pejuang lakukan untuk kita. Jadi seperti itu mungkin. Saya juga mungkin punya kata mutiara sama. Jadi saya jadi Pertolongan saya sering kutu. sampaikan ini di materi-materi karena saya masih biasa bawa materi di kampus. Jadi saya biasa sampaikan kepada teman-teman bahwa sebaiknya kita punya moto untuk diri kita sendiri. Dan untuk saya sendiri itu saya punya moto bahwa tetaplah melangkah, karena cahayamu pasti akan diiringi oleh gemuruh sekitar yang kagum. Jadi kita pakai analoginya sebuah kilatan atau petir. Pokoknya Pasti ada bergerak, orang harus bergerak. terus. Karena pasti ada Nggak orang bisa lari, gemuruh, jalan, meskipun apa, betul baik itu sekali. dia senang atau sedih pasti ada. Iya. Baik dia itu jadi toksik, ya terserah, kita tetap melangkah saja. Jadi biarlah kilauan cahaya kita yang bergemuruh Betul. dinilai sama orang. Karena tadi ditutup dengan kata mutiara, yang harus saya juga Dengan kata mutiara juga. membacakan alumni bicara ini dengan kata mutiara. Siap. Jadi seperti yang kebanyakan kita lakukan, pemuda itu pada hakikatnya bisa meraih kesuksesan di waktu muda. Tetapi jangan lupakan 3 hal yang menjadi penilaian akhir. Yang pertama adalah seluruh masyarakat hanya akan menilai sesukses apapun kita, masyarakat ujung-ujungnya hanya akan menilai 3 hal. Yang pertama adalah bagaimana kerendahan hatinya kita. Ya. Yang kedua, bagaimana kita peduli terhadap sesama. Dan yang terakhir, bagaimana kita saling menghargai. Ya. Ketika tidak ada 3 hal tersebut, sungguh sulit untuk mencapai kesuksesan. Saya rasa cukup sudah pembajakan kali ini. Sampai bertemu di waktu Pembajakan berikutnya di Alumni Bicara Podcast Open Your Mind.